baru gabung di channel ini, kenalin dulu, nama saya Ayu. Saya tinggal di ibu kota Hongaria di Budapest. Sekarang ini dunia sedang dihebohkan dengan berbagai vaksin virus corona. Yang mana sih yang paling bagus? Sebenarnya sulit untuk membandingkan semua jenis vaksin ini secara adil, dan juga sebenarnya vaksin apa yang akan kita dapatkan tergantung pada pemerintah di mana kita tinggal. Jadi memang kita hanya bisa mempercayakan saja kepada mereka. Toh apapun vaksin yang dipilih tentunya sudah melalui berbagai uji coba. Kebetulan sekarang saya sedang tinggal di Budapest, Hungary atau Hongaria yang merupakan anggota Uni Eropa. Sebagai info saja, Uni Eropa mencukupi kebutuhan vaksin semua negara anggotanya yang tentu saja butuh waktu. Karena semua negara sekarang berlomba-lomba untuk membeli vaksin itu, jadi ketersediaannya juga terbatas. Hongaria selain menunggu jatah juga menggunakan berbagai vaksin lainnya. Jadi sekarang saya akan share dengan teman-teman semua perbandingan cara kerja semua vaksin tadi ditambah dengan Sinovac yang digunakan di Indonesia. Kalau Hongaria sejauh ini memang belum menggunakan Sinovac. Jadi untuk teman-teman yang ingin tahu apa bedanya berbagai jenis vaksin ini dan bagaimana perbandingan mereka, tentu saja harus diingat seperti yang tadi saya bilang, tidak gampang untuk membandingkan secara adil. Tapi saya sudah merangkum dari berbagai sumber yang ada di Hongaria karena saya dengar Hongaria merupakan satu-satunya negara di Uni Eropa yang mengambil vaksin di luar jatah dari Uni Eropa. Jadi ada tersedia di sini berbagai macam vaksin yang akan saya sebutkan ini tadi dan sudah mulai diberikan kepada penduduk setempat yang sudah mendaftar. Saya sudah mendaftar tapi belum dapat karena memang masih menunggu. Oke, sebagai info saja, latar belakang saya bukan dari kesehatan ataupun kedokteran, tapi saya dulunya bekerja sebagai penerjemah dan di sini banyak berita dari media asing baik berbahasa Inggris maupun Hongaria yang sudah saya rangkum kemudian saya jadikan informasi di dalam video ini. Kalau kalian tertarik, sumber berita yang asli sudah saya cantumkan di deskripsi video ini. Jadi langsung saja sekarang kita akan bahas jenis vaksin satu persatu. Yang pertama kita bahas adalah vaksin yang menggunakan virus yang sudah non-aktif. Vaksin ini menggunakan virus COVID-19 yang sudah dibunuh. Karena sudah dibunuh berarti virus ini sudah tidak aktif dan ketika berada di dalam tubuh manusia tidak bisa menyebar lagi. Tapi sistem imun kita tetap mengidentifikasinya sebagai virus dan akan berusaha melindungi tubuh kita. Contohnya adalah Sinovac dan Sinopharm, sama-sama buatan Cina. Yang kedua adalah viral vector. Vaksin jenis ini menggunakan virus aktif tapi berbeda jenis dan lebih lemah dari COVID-19. Yang sudah banyak digunakan adalah adenovirus, yaitu virus penyebab pilek karena memang pilek dianggap tidak seberbahaya COVID-19. Virus pilek ini tadi kemudian diberi materi genetik COVID-19 dan dimasukkan ke tubuh manusia. Sistem imun kita tertipu akan mengira bahwa virus yang masuk ini adalah virus corona, sehingga akan menciptakan kekebalan terhadapnya tanpa harus menghadapi virus corona itu sendiri. Contoh vaksin ini adalah AstraZeneca dan Sputnik V. AstraZeneca berasal dari Inggris dan Sputnik V berasal dari Rusia. Yang ketiga adalah messenger RNA atau mRNA. Dan di negara tempat tinggal saya di Hungary, vaksin jenis ini yang jadi rebutan karena masih banyak yang meragukan vaksin asal Rusia dan Cina dan lebih percaya kepada yang ini. Contohnya adalah Pfizer dan Moderna. Vaksin ini sendiri merupakan teknologi baru. Untuk menjelaskannya, kita lihat dulu gambar virus corona. Bulat dan ada seperti serabut runcing di seluruh permukaannya. Lalu ada warna merah dan oranye yang merupakan protein yang dibuat oleh virus ini. Ada banyak sekali. Kalau kita punya virus corona di tangan, kemudian kita mencuci tangan dengan sabun, protein ini akan hilang. Tanpa protein ini, virus corona tidak bisa menular ke dalam sel tubuh kita. Para ahli di Pfizer dan Moderna mengambil bagian DNA virus corona yang berfungsi untuk membuat protein ini dan membuat cetakannya. Cetakan inilah yang kemudian dimasukkan ke dalam tubuh manusia dan diterima sel tubuh sebagai perintah untuk membuat protein yang sama.
Jadi di dalam tubuh akan terbentuk protein ini tadi, dan sistem imun manusia mengira bahwa ini adalah virus corona itu sendiri dan akan melawannya dengan membuat kekebalan di dalam tubuh. Meskipun tidak berbahaya karena tidak ada interaksi dengan virus corona secara langsung. Penemu vaksin COVID jenis ini yang sekarang digunakan oleh Pfizer dan Moderna adalah seorang Hongaria bernama Kotolin Karikó. Untuk lebih lanjutnya, teman-teman bisa melihat perbandingan dari berbagai macam vaksin ini yang sudah saya rangkum dalam tabel berikut, yaitu Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sputnik V, Johnson & Johnson ini belum, tapi mungkin nanti ada juga, dan juga Sinopharm. Saya tambahkan adalah Sinovac sebagai pembanding karena di Indonesia menggunakan Sinovac. Teman-teman bisa melihat di sini jenis vaksin ini apakah mRNA, viral vector, ataukah virus non-aktif. Kebanyakan jenis vaksin ini memerlukan 2 dosis, kecuali mungkin Johnson & Johnson. Dan juga ada selisih waktu yang harus kita ikuti antara dosis pertama dan juga dosis kedua. Kemudian ini menurut praktek di Hongaria akan dilakukan pengawasan pasca vaksinasi. Jadi setelah kita divaksin, kita harus menunggu dulu di tempat vaksinasi dan tidak boleh langsung pulang untuk memonitor keadaan tubuh kita. Kecuali Johnson & Johnson dan Sinovac yang di sini tidak ada. Kemudian setelah kita selesai divaksin, tubuh kita tidak akan langsung mendapatkan perlindungan penuh terhadap virus corona, jadi tetap kita harus berhati-hati. Setiap jenis vaksin akan memiliki waktu tertentu hingga mencapai perlindungan penuh, seperti Pfizer misalnya di atas 7 hari setelah dosis yang kedua. Kemudian yang paling sering kita bandingkan adalah efikasi. Pfizer dan Moderna sangat tinggi karena itu banyak ditunggu oleh masyarakat termasuk juga di Hongaria. Tentunya teman-teman akan melihat presentase yang berbeda tergantung sumber berita yang kalian gunakan karena survei dilakukan di berbagai negara dengan cara yang berbeda. Tentu saja tidak ada 100% persamaan. Untuk Pfizer dan Moderna yang saya dengar adalah efikasinya sangat tinggi karena uji coba dilakukan sebelum ada varian dari Inggris dan Afrika Selatan. Sedangkan vaksin yang baru beredar sekarang ini seperti misalnya AstraZeneca dan Johnson & Johnson, uji coba dilakukan dengan menggunakan varian Afrika Selatan dan British yang berbeda. Kemudian kita juga akan bisa melihat di sini umur penerima vaksin. 16 tahun ke atas, 18 tahun ke atas, dan untuk Sinopharm dan Sinovac 18 sampai dengan 59 tahun. Tentunya akan ada efek samping dari setiap vaksin ini. Kebanyakan adalah rasa sakit dan bengkak pada bekas suntikan, demam dan menggigil, sakit kepala, nyeri pada sendi dan otot, lelah, mual selama beberapa hari. Tentunya tidak semua orang akan mengalami hal ini atau akan mengalami sebagian saja, tidak semuanya. Selanjutnya ada larangan penggunaan vaksin ini. Yang pertama, untuk semua jenis vaksin, jika ada alergi terhadap bahan yang terdapat pada vaksin ini. Dan juga untuk Sinopharm dan Sinovac secara spesifik mereka menjelaskan bahwa kalau penerima ada riwayat anafilaktik atau alergi berat, tapi jarang sekali terjadi. Jadi kalau di masa lampau Anda pernah mengalami anafilaktik, tentunya jangan mengambil risiko untuk mendapatkan vaksin ini. Kemudian ada juga daftar penderita penyakit kronis yang tidak bisa divaksin. Kalau untuk Sinovac teman-teman bisa melihat dan pasti di Indonesia sudah banyak beritanya, banyak sekali penyakit kronis yang tidak boleh divaksin. Termasuk diantaranya penyakit syaraf, jantung, paru-paru, liver, ginjal, autoimun, asplenia, dan pengguna kortikosteroid. Untuk Pfizer dan Moderna, semua penderita penyakit kronis boleh divaksin. Kemudian bagaimana dengan penderita penyakit akut ataupun demam yang biasanya akan hilang dengan sendirinya atau sembuh setelah beberapa hari? Untuk semua vaksin, sebaiknya pemberian vaksin ini ditunda sampai penerima sembuh. Untuk ibu hamil ataupun menyusui, untuk Pfizer, Moderna, dan AstraZeneca tidak ada larangan tapi akan dilihat dari kasus per kasus. Sedangkan untuk Sputnik V jangan divaksin. Johnson & Johnson bisa divaksin tapi diskusikan dulu dengan dokter. Sedangkan untuk Sinopharm dan Sinovac keduanya adalah jangan divaksin.
Ada juga pertanyaan tentang efek pada kesuburan manusia. Untuk Pfizer, Moderna, dan AstraZeneca, uji coba pada hewan tidak menunjukkan efek negatif. Sedangkan untuk Sputnik V, tidak ada data, mungkin belum diuji. Johnson & Johnson begitu juga karena ini memang vaksin paling baru. Sinopharm dan Sinovac pun tidak ada data. Untuk lebih jelasnya tentunya teman-teman bisa menanyakan kepada dokter sebelum melakukan vaksinasi ini. Jadi begitulah teman-teman informasi dari saya hari ini, semoga tetap bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.